Assalamualaikum, halo teman-teman dan adik-adik. Jumpa lagi di channel Angka dan Logika. Salam pintar dan tetap semangat. Baik, kali ini saya akan membahas bentuk dasar dari suatu perkalian akar ya, adik-adik. Ini kelima soal ini jadi dikhususkan terutama buat adik-adik yang baru belajar mengenai bentuk akar ataupun juga buat teman-teman yang ingin sama-sama belajar dan ingin mengikuti tes entah itu CPNS ataupun lainnya yang ingin me-refresh kembali mengenai materi dasar bentuk akar dalam matematika, bisa join di channel ini ya. Oke, langsung saja. Pertama di sini kita lihat, ada 5 soal ya teman-teman dan adik-adik. Jadi ini soal nomor satu ada 3 akar 3 dikali dengan akar 3. Soal nomor satu ini merupakan soal perkalian akar yang paling mendasar ya adik-adik jika dibandingkan dengan keempat soal lainnya. Ini yang paling mendasar. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3. Jadi teman-teman harus tahu dulu ini jika perkalian bentuk akar yang angkanya sama, misal akar 4 atau akar 4, akar 4 dikali akar 4, akar 5 dikali akar 5. Nah, itu maka hasilnya adalah tinggal kita coret akarnya ya. Jadi akarnya ini hilang. Jika jadi sini, akar 3 dikali dengan akar 3, maka hasilnya 3 ya. Nah, begitupun juga nanti jika kalian menemukan soal akar 4 dikali dengan akar 4, itu hasilnya 4. Akar 5 dikali dengan akar 5, maka akarnya juga hilang, hasilnya 5. Oke, ini soal pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, kita lihat di sini ya. Untuk soal yang kedua ada akar 3 dikali dengan akar 6. Nah, di sini sudah di soal nomor 2 ini kita harus sedikit agak mengolah bentuk akar ini ya, teman-teman. Jadi akar 3 dikali dengan akar 6 itu sama dengan akar 18. Nah, ini akar 18. Nah, bentuk akar 18 ini kita cari faktornya, teman-teman. Nah, jadi angka 18 ini dikalikan dengan angka berapa yang dari hasilnya tersebut mungkin masih bisa diakarkan sehingga kita bisa mendapatkan bilangan bulat seperti ini. Oke. Jadi akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2 ya. 9 kali 2 kan 18. Oke, mungkin bisa juga akar 6 dikali 3. Namun akar 6 dikali 3 perbedaannya dengan 9 dikali 2 walaupun hasilnya sama, namun 9 di sini masih dapat kita akarkan, teman-teman. Jadi akar 9 itu hasilnya 3, sedangkan jika kita menggunakan akar 6 dan juga akar 3, ini merupakan bentuk awal. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari perkalian akar 6 dikali dengan akar 3. Jadi hasilnya akar 9 dikalikan dengan akar 2, maka akar 9-nya kita akarkan, maka hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian dari akar 3 dikali akar 6, hasilnya 3 akar 2. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3 ya, teman-teman. Jadi soal nomor 3, akar 3 dikali dengan akar 5. Nah, di sini berbeda dengan soal nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini kita masih bisa menemukan bilangan yang dapat kita akarkan dan menghasilkan bilangan bulat seperti ini ya, teman-teman. Jadi bukan dalam bentuk bilangan akar lagi gitu. Namun jika perkalian akar nomor 3 ini kita hanya akan menemukan hasil dalam bentuk akar tanpa bilangan bulat yang bukan akar. Seperti ini, akar 3 dikali dengan akar 5. Hasilnya 3 dikali 5, 15. Jadi akar 15. Nah, jika teman-teman perhatikan, akar 15 di sini sudah tidak bisa difaktorkan lagi dan kita tidak bisa menemukan akar dari angkanya ya, teman-teman. Mungkin jika kalian hitung menggunakan kalkulator ataupun ini bisa mendapatkan hasil desimal, namun tidak bisa mendapatkan hasil bilangan bulat seperti akar 9, akar 4, akar 16 ataupun akar 25 ya. Jadi di sini merupakan hasil akhirnya akar 3 dikali dengan akar 5, hasilnya akar 15. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Nah, ini sudah mulai dengan perkalian akar 3 akar 5 dikali akar 5. Nah, ini sudah mulai sedikit ada tambahan ya teman-teman mengenai soal bentuk akar. Jadi sudah menggunakan
bilangan bulat yang dapat diakarkan dari akar ini. Jadi 3 akar 5 ini 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kali 5 45. Jadi 3 akar 5 ini bentuknya sama dengan akar 45, teman-teman. Mengapa sama dengan akar 45? Karena 45 itu adalah hasil perkalian dari 9 dikali 5. Jadi 9-nya diakarkan hasilnya 3. Maka 3 akar 5. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita kalikan 3 akar 5 dikali dengan akar 5. Akar 5 dikali dengan akar 5 maka akan menghasilkan bilangan bulat ya, teman-teman. Jadi hasilnya 3 akar 5 dikali dengan akar 5 hasilnya 3 dikali, jadi 3 ini tetap. Kemudian akar 5 dikali dengan akar 5 hasilnya 5. Maka dapat kita temukan hasilnya 15 ya, teman-teman. Nah, ini sudah hasil akhirnya dari 3 akar 5 dikali dengan akar 5, hasilnya 15. Selanjutnya soal terakhir ya, teman-teman. Jadi 4 akar 3 dikali dengan 2 akar 8. Nah, ini sedikit rumit ya buat teman-teman yang baru belajar, diperhatikan betul. 4 akar 3. Nah, ini kita keep 4 akar 3-nya, kemudian 2 akar 8. Yang mana dapat kita olah? Di sini nanti kita dapat temukan akar 3 kita kalikan dengan akar 8. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 4, ini 4 dikali dengan 2 ya. 4 dikali dengan 2 terlebih dahulu. 4 dikali dengan 2. Kemudian akar 3 dikali dengan akar 8. Akar 3 dikali dengan akar 8 hasilnya ialah akar 24. Akar 24. Jika teman-teman lihat di sini, akar 24 itu ialah hasil perkalian dari bisa 12 kali 2, bisa 3 kali 8, hasilnya 24. Kemudian ada satu lagi 6 dikali 4. Yang mana lebih memungkinkan yang dapat untuk kita mendapatkan hasil yang paling sederhana? Nah, jawabannya ada di 4 akar 6 ya, teman-teman. Jadi begini, 4 kali 2, 8. Oke, 8. Selanjutnya ini 8 dikali akar 24. Oke, akar 24 ini sama dengan akar 6 kali 8, akar 6 dikali 4 ya, adik-adik. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan 6 kali 4 karena ada angka 4 yang masih dapat kita akarkan, yang hasilnya 2 ya. Jika kita menggunakan 8 maka tidak dapat kita akarkan karena tidak menemukan bilangan bulat, serta ataupun kita menggunakan 12 kali 2 juga 12 tidak dapat kita akarkan ya, teman-teman. Jadi hasilnya 8 nih dikali 2 kan, karena ini diakarkan jadi hasilnya 2, kemudian dikali akar 6. Nah, seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah 8 kali 2 16 akar 6. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil perkalian dari 4 akar 3 dikali dengan 2 akar 8 sama dengan 16 akar 6. Oke, kelima soal sudah terjawab. Jika teman-teman atau adik-adik ada yang masih belum mengerti dan ingin ditanyakan, silakan kalian bisa komentar, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, adik-adik. Oke, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.